Hai, selamat mendengarkan. Tiba-tiba tubuh Maisa bergetar, jantungnya berdebar cepat. Ia memegangi dadanya yang mulai sesak dan nyeri. "Ma, ada apa?" Harlan begitu syok dan kaget. Ia tak menyangka kejujurannya membuat Maisa syok. "Ma, bangun! Ya Tuhan, Ma!" "Will!" teriak Harlan. Semua orang yang berada di rumah besar itu terbangun dan berlari menghampiri. William yang sudah mendengar teriakan Harlan lantas berlari dan mendekat. "Ada apa dengan ibu asuh? Coba kita bawa makku ke rumah sakit. Sepertinya jantungnya kumat lagi." "Baiklah, aku ambil kunci mobil dulu." "Tuan, apa perlu saya yang bawa mobil?" pinta Pak Basir. "Tidak usah Pak, aku bersama William saja." William sudah turun dan berjalan ke teras untuk menstarter mobil. Harlan menggendong tubuh kurus Maisa yang terlihat pucat. "Kak, aku boleh ikut menemani Bibi?" Bella sudah berdiri di samping Harlan. "Tidak usah," ucap Harlan dingin dan berjalan ke arah mobil. Bella mengejar sampai mobil. "Tapi aku khawatir dengan keadaan Bibi, aku bisa menjaganya." "Kau naik mobil bersama Pak Basir." "Baik Kak, oh iya, beritahu di rumah sakit mana akan membawa Bibi, biar aku kirimkan Sherlock." Mobil melaju menuju rumah sakit, membelah jalan raya ibu kota. Di dalam mobil, Harlan tampak tegang. Ia tidak menyangka ibu asuhnya akan syok mendengar pengakuannya. Padahal, ia belum berterus terang kalau sudah menikah. Ia akan merasa bersalah bila sampai terjadi apa-apa dengan ibu asuhnya. "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu asuh tiba-tiba pingsan?" "Aku telah jujur padanya kalau aku sudah memiliki kekasih dan akan menikahi resmi. Tapi tiba-tiba, Mak langsung syok dan pingsan." "Kenapa Tuan langsung cerita pada intinya, tanpa mempertimbangkannya lebih dulu?" "Awalnya emak yang meminta aku mencari seorang pendamping hidup untuk menikah. Aku menjelaskan pada emak kalau sudah memiliki kekasih, walau aku belum jujur sepenuhnya. Semoga ibu asuh tidak kenapa-napa." "Will, dekat pertigaan kau belokkan, jangan sampai terlewat." "Oke Tuan." Mobil sudah masuk ke dalam peraturan rumah sakit Harapan Bunda. Harlan mengangkat tubuh Maisa dan masuk ke dalam. Malam itu tiba-tiba Lupita terbangun. Ia berjalan keluar kamar, mengambil air putih dari dalam kulkas dan meminumnya habis. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lupita masuk kembali ke dalam kamar dan ia mengambil ponsel di atas nafas. Membuka layar ponsel, berharap suaminya membalas pesannya. Ternyata pesannya sudah dibaca, tapi Harlan tidak membalas. Lulus sudah air mata Lupita. Ia mencoba untuk tidak menangis, tapi ia tidak bisa menahannya. "Mas, ada apa denganmu? Kenapa kau jadi seperti ini padaku? Apa salahku?" Lupita membenamkan kepalanya di antara kedua lutut, menahan rasa sakit di hatinya. "Kenapa jadi begini? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Padahal aku sudah mulai mencintainya, tapi yang malah seperti ini padaku. Apa hanyalah sama Harlan saja? Mencari kesalahanku agar ia bisa pergi dari hidupku." Lupita belum pernah jatuh cinta, apalagi merasakan sesakit ini. Namun dengan tidak pulangnya Harlan dan tidak memberikan kabar membuatnya terluka. Bahkan semua pesannya tidak satupun yang dibalasnya. "Andai saja malam itu Mas Harlan tidak datang ke rumahku, dan andai saja di rumahku tidak mati lampu, tidak akan pernah pernikahan dadakan itu terjadi. Mengapa takdir membawaku seperti ini?" Karena lelah, Lupi menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Tubuhnya masih tergoncang karena tangisannya. "Kenapa mencintai seseorang sesakit ini?" gumamnya pelan di sela tangisan. Akhirnya Lupita terlelap karena lelah. Tanpa ia sadari, jam sudah menunjukkan pukul 7:15. Rasa lelah di tubuhnya membuat ia malas beranjak dari ranjang. Lupi mengerjapkan mata, terasa suhu tubuhnya panas. Semalam ia sempat merasakan demam dan menggantung. "Sudah jam 7:30, aku belum mandi dan siap-siap. Sepertinya aku izin kerja hari ini, tubuhku terasa lemas." Lupita mengambil ponsel dan mulai menghubungi seseorang. Beberapa kali panggilan telepon tidak juga diangkat. Tak berapa lama, telepon Lupi berdering. Dengan cepat ia mengangkatnya. "Halo Damar." "Hai Lupi, ada apa? Tumben telepon." "Maaf Damar kalau aku mengganggu." "Tidak apa-apa, katakan saja." "Kau sedang berada di mana sekarang?" "Aku masih di jalan, 5 menit lagi sampai kantor." "Aku mau minta tolong." "Iya, katakan saja." "Tolong izinkan aku tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Aku sedang tidak enak badan dan badanku panas sejak malam." "Baiklah Lupi, aku akan memberitahu orang kantor. Kau izin karena sakit." "Terima kasih ya Dam." "Sama-sama, jangan lupa minum obat dan segeralah berobat." "Iya Dam." "Ya sudah, aku matikan ponselnya ya. Aku mau jalan lagi." "Oke."
Damar begitu baik dan perhatian, tapi aku hanya menganggap sebatas teman. Mas Harlan, kau di mana? Sampai hari ini kau belum menelpon atau membalas pesanku. Ratap Lupin sedih. Ia melempar ponselnya ke atas kasur dan beranjak dari ranjang untuk membeli obat warung. Aku coba beli obat panas dan pusing di warung. Kalau demamnya nggak turun, aku akan berobat ke dokter. Sementara di dalam ruang rawat inap, Mak Isa sudah ditangani dokter spesialis jantung. Ia sudah mulai tersadar. Di mana aku? Tanyanya lemah. Mak berada di rumah sakit. Jawab Harlan pelan seraya mengelus lembut tangannya. Kenapa Mak bisa berada di rumah sakit, Lan? Ucapnya lirih. Semalam Mak Isa pingsan lagi. Aku membawanya ke rumah sakit. Harlan mohon Mak, tidak usah banyak pikiran dulu. Mak Isa diam seraya menatap Harlan sendu. Jangan tinggalkan Mak sendiri, Lan. Mak takut kehilanganmu. Mak gak usah khawatir. Harlan tidak akan pernah meninggalkan Mak. Mengusap lembut kepala wanita parubaya itu. Mak sudah seperti ibu sendiri. Mana tega Lan meninggalkan Mak. Senyuman samar terukir di bibir Mak Isa. Bi, bagaimana keadaan Bibi? Della berjalan mendekat dan duduk di kursi samping ranjang. Della, kau di sini juga? Iya Bi, Della akan jaga Bibi di sini. Kau memang anak yang baik, Della. Bibi senang punya keponakan yang perhatian. Mendapat pujian, Della tersenyum. Will, apa ada jadwal hari ini? Ada Tuan, pertemuan dengan kepala arsitek dan kepala pengembang proyek. Harlan mengangguk. Mak, Lan ke kantor dulu ya. Selesai mengadakan pertemuan, Lan datang ke sini. Mak Isa mengangguk pelan. Del, tolong jaga Mak. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi aku. Baik Kak. Setelah berpamitan, Harlan dan William keluar dari ruangan dan kembali pulang. Kita pulang dulu. Aku ingin mandi dan ganti baju dulu, Will. Oke Tuan. Sejam kemudian mobil Harlan sudah sampai di depan teras. Ia masuk dan menaiki anak tangga menuju kamarnya. 20 menit selesai mandi, ia mengambil pakaian, setelan jas, dan membalut tubuh kekarnya. Mobil berjalan kembali menuju perkantoran Vandeles. 1,5 jam kemudian, mobil berhenti di depan lobi. Harlan keluar dari mobil setelah bodyguard membukakan pintu. Ia berjalan menuju lift, diikuti William dan 2 orang bodyguard di belakang. Setelah pintu lift terbuka, ia berjalan ke ruangannya. Pagi Tuan Georgi, sapa Alexa ramah. Harlan mengangguk dan berjalan masuk. Ia mendudukkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Ya Tuhan, aku lupa membalas pesan istriku. Semalam keadaan Mak yang tiba-tiba pingsan. Harlan mengeluarkan ponsel dan mulai menghubungi Lupita. Berkali-kali dihubungi teleponnya, berada di luar jangkauan. Kenapa ponsel Lupi tidak aktif? Apa dia marah karena aku tidak balas pesannya? Helaan nafas kasar keluar dari bibirnya. Aku akan melihatnya di layar CCTV. Harlan mengaktifkan laptop dan mulai mencari ruangan desain.